warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kimia menyenangkan bersama Yandabi. Anak-anakku, pada kali ini kita akan mempelajari tentang termokimia. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui tentang KD yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah memahami konsep perubahan entalpi sebagai kalor reaksi. Yang kedua, memahami berbagai jenis perubahan entalpi, hukum Hess, dan energi ikatan. Anak-anakku, termokimia adalah ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan energi dan perubahan kalor. Perubahan energi dan perubahan kalor yang terjadi pada termokimia melibatkan sistem dan lingkungan. Apa yang dinamakan dengan sistem dan apa yang dinamakan dengan lingkungan? Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian yang kita pelajari. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Anak-anakku, marilah kita perhatikan ilustrasi tentang sistem dan lingkungan. Pada gambar tersebut, saya mempunyai gelas yang saya setting sedemikian rupa sehingga gelas ini dinamakan dengan sistem terisolasi. Gelas ini saya isi dengan larutan HCl, kemudian saya tambahkan dengan Mg, sehingga terjadi reaksi antara larutan HCl dan Mg. Anak-anakku, apa yang dinamakan dengan sistem dan apa yang dinamakan dengan lingkungan pada peristiwa tersebut? Kalau kita kembalikan kepada definisi, bahwa yang dinamakan dengan sistem segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian yang kita pelajari. Berarti sistem itu adalah dalam peristiwa ini adalah larutan HCl dan Mg. Apa yang dinamakan dengan lingkungan pada peristiwa tersebut? Lingkungan adalah gelas dan udara yang ada di sekitar kita. Berdasarkan interaksinya, sistem dan lingkungan, maka sistem dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sistem terbuka, yang kedua adalah sistem tertutup, yang ketiga adalah sistem terisolasi. Sistem terbuka adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Sedangkan sistem tertutup adalah suatu sistem yang hanya memungkinkan terjadi pertukaran kalor tetapi tidak memungkinkan terjadinya pertukaran materi. Sebaliknya, pada sistem terisolasi, suatu sistem yang tidak memungkinkan terjadi pertukaran kalor dan pertukaran materi. Marilah kita perhatikan pada ilustrasi antara sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Coba kalian perhatikan pada gambar 1 ini. Pada gambar 1 ini, saya masukkan HCl, ya, kemudian saya tambah dengan Mg, ya, maka akan terjadi reaksi antara Mg dan larutan HCl. Di sini akan terjadi reaksi. Sehingga kalau kita reaksikan, maka dia akan menghasilkan MgCl2 dan H2. Oke. Kalau kita setarakan Mg dan HCl, maka dia akan menghasilkan MgCl2 dan H2. Hanya ini ada 2, maka kita kalikan 2 di sini. Nah, setara sudah. Nah, di mana terjadi pertukaran kalor dan pertukaran materi? Sesuai yang saya jelaskan di depan tadi. Ketika HCl dan Mg ini terjadi reaksi, maka dia akan menghasilkan gas H2 ini. Gas H2 ini. Nah, gas H2 ini. Maka
ketika ini terjadi reaksi, maka dia akan keluar. Itulah yang dinamakan dengan bukti bahwa terjadi pertukaran materi. Gas adunya keluar dari sistem. Yang ini makanya dinamakan terjadi pertukaran materi. Ya. Kemudian kalau kita pegang ini akan panas. Nah, terjadi panas. Ya, panas sehingga dimungkinkan ini terjadi pertukaran kalor dari sistem ke lingkungannya. Maka yang dinamakan dengan sistem terbuka dimungkinkan terjadi pertukaran kalor dan juga terjadi pertukaran materi. Buktinya bahwa di sini terjadi pelepasan hidrogen karena ini terbuka tidak tertutup sehingga terjadi pertukaran hidrogen, hidrogennya keluar dari sistem ke lingkungan. Menandakan terjadi pertukaran kalor karena ketika ini kita pegang ini terasa panas sehingga dikatakan bahwa terjadi pertukaran kalor. Pada sistem tertutup pada gambar 2 ini gelasnya itu ditutup. Ketika ini kita samakan dengan yang pertama, ini isinya adalah HCl dan Mg, terjadi reaksi menghasilkan gas H2. Karena ini ditutup, maka tidak memungkinkan H2-nya itu keluar. Sehingga dia terhambat. Tidak bisa. H2-nya terhambat sehingga tidak memungkinkan terjadi pertukaran materi. Ini makanya saya silangi. Ya, tidak dimungkinkan terjadi pertukaran materi. Sedangkan kalau kita pegang karena ini masih sistemnya tertutup, tidak disetting sedemikian rupa sehingga ini masih terasa panas, maka kalau kita pegang ini akan terasa panas. Maka dimungkinkan terjadi pertukaran kalor. Kemudian untuk sistem yang ketiga, sistem terisolasi, karena ini sudah didesain sedemikian rupa, sehingga ketika kita pegang ini sudah tidak kita rasakan. Maka tidak memungkinkan terjadi pertukaran kalor dan juga tidak dimungkinkan terjadi pertukaran materi. Itulah perbedaan di antara ketiga sistem pada termokimia, baik sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Kalau sistem terbuka itu dimungkinkan terjadi pertukaran kalor dan juga pertukaran materi. Tetapi pada sistem tertutup hanya terjadi pertukaran kalor tetapi tidak memungkinkan terjadi pertukaran materi. Pada sistem terisolasi tidak memungkinkan terjadi kedua-duanya, yaitu tidak mungkin terjadi pertukaran materi, tidak mungkin terjadi pertukaran kalor. Itulah penjelasan perbedaan antara sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi.